Ya, robot trading sangat dibutuhkan trader dan investor membaca arah pasar, price action, mengelola risiko hingga mengotomatisasi open and close position. Sebenarnya, seperti apa cara robot trading bekerja? Tapi sebelum kita membahasnya, mari kita dengar terlebih dahulu pernyataan Menteri Perdagangan dalam rapat dengar pendapat DPR awal Februari yang menyebut semua robot trading MLM ilegal, silahkan ditangkap. Ini dia. Ketika itu transaksi keuangan dengan efek, itu adanya di OJK. Ketika dia dengan komoditas, adanya di Bapepti. Nah, mereka jalan sendiri di tengah itu. Izinnya sekolah komputer, tapi mengunggulkan dana masyarakat. MLM menggunakan dana, pakai uang. Itu Ponzi namanya, itu kriminal. Tangkepin semua, Mas. Udah selesai itu. Ya, tangkapin semua, itu selesai. Itu kalimat terakhir yang dikatakan oleh Pak Menteri. Ini hampir sama dengan yang tadi dikatakan oleh Mas Safir sebenarnya. Sependapat kalau memang harus diselesaikan. Tapi kalau Anda sendiri, saya Mas Safir dulu deh, tanggapan Anda terkait dengan pernyataan dari Pak Menteri ini, senada dengan Anda katakan tadi di awal. Iya. Jadi gini, sekali lagi bahwa yang namanya robot trading itu sebetulnya hanya sebuah kode saja. Jadi hanya sebuah software yang melakukan perintah yang dimasukkan oleh manusia. Kemudian masalah mulai muncul ketika ada skema MLM, di mana orang mulai menawarkannya, melebih-lebihkannya, dan kemudian yang lebih parah lagi muncul juga robot trading yang juga bohongan, kan gitu ya. Nah, robot trading bohongan ini tentunya mereka tidak akan mengurus izin secara legal, karena mereka tahu ya mereka bohongan. Sehingga apa ya, pantas saja itu ditangkap-tangkepin, dan itu harus memang ditangkap-tangkepin karena itu udah nggak bener. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dia yang kedua, saya sendiri secara financial planning sekalipun, saya sendiri terus terang hampir jarang sekali menyarankan orang kalau trading itu pakai robot. Trading itu lakukan sendirilah. Kenapa begitu? Karena ibaratnya nyetir ya, kalau orang nyetir itu belajar naik mobil itu ada dua macam. Dia bisa belajar nyetir itu manual, dia bisa belajar nyetir itu secara otomatis gitu ya. Nah, banyak orang itu bisa nyetir mobil itu langsung otomatis. Dan ketika dia dikasih mobil secara transmisi manual, dia nggak bisa bawa sama sekali. Yang bisa adalah orang yang dari awal itu nyetir secara manual. Kalau dia habis itu bawa secara otomatis nggak masalah. Yang penting dia manualnya itu ngerti gitu ya. Banyak orang itu tadi seperti dibilang Rian Filbert tadi, bahwa banyak orang nyetir manualnya aja nggak bisa. Nah, ini dia langsung pengen nyetir yang otomatis. Nah, itu sebetulnya agak berbahaya. Karena orang lebih memilih instan, mungkin itu ya. Itu yang tadi juga dikatakan oleh Pak Stefanus, karena lebih merasa malas dan pingin cepet dapat sebenarnya. Ya. Oke, Pak Stefanus, Anda sendiri menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Menteri seperti apa, Pak Stefanus? Itu sangat baik ya. Karena di zaman sulit seperti ini, pengerukan dana masyarakat akhirnya terjadi penggelapan dana masyarakat, itu sangat merugikan masyarakat dan mengurangi juga kredibilitas investasi di Indonesia tentunya. Ya, ini sangat tepat. Langkah yang tepat. Nah, tapi kalau kita lihat fungsinya nih Pak Stefanus, kan keren banget ya Pak, robot trading. Banyak loh yang bilang bahwa robot itu membantu sekali, bisa profit konsisten. Nah, ini terus banyak yang juga berkata kenapa harus ditutup. Nah, ini sebenarnya bagaimana regulasi pemakaian dan juga izin perusahaan robot di Indonesia, Pak Stefanus? Ya, ini tentunya kita harus memilah dulu, siapa yang mengatakan bahwa kok kenapa ditutup. Bisa jadi itu merupakan kaki tangan jaringan dari para penyedia robot tersebut, bukan dari masyarakat secara umum dan secara spesifik bagi para investor. Ini tentunya yang harus dipilah secara bijak, karena siapapun yang melakukan transaksi apabila dibantu dengan alat robot itu juga membantu, namun bukan berarti menjamin bahwa akan terjadi profit yang pasti di sini. Apalagi ini dilakukan ke tempat dan disalurkan ke market yang tidak jelas di mana. Kita bisa lihat juga dari alur dananya, ya bisa kita lihat dari marketnya dan lain-lain. Dan memang sangat terfokus pada fokus dan kripto yang digunakan oleh robot trading tersebut. Ya, makanya kami dari Bursa Berjangka Jakarta juga, di mana salah satu kita adalah memperdagangkan forex, tentunya di sini kita akan bisa mendapatkan impact negatif dari adanya hal-hal demikian. Oke, ya, saya beralih ke Mas Rian. Mas Rian, Anda selalu bilang bahwa robot itu hanya alat bantu. Dan robot yang ada sekarang adalah generasi keempat, bukan saja memberi sinyal, tapi sekaligus mengeksekusi beli atau jual. Nah, bagaimana sih ini orang awam bisa dijelaskan kerja dari robot trading ini? Bagaimana mungkin sikap trader? Apakah memang sesuai dengan iklan-iklan mereka? Silakan, Mas Rian. Ya, jadi
Saya akan coba duduk dari cara sederhana kalau kita ini mau trading ya. Misal ya, saya bilang gini, saya itu akan beli kalau ternyata harga menyentuh nilai tertinggi selama 10 hari. Berarti itu sudah menjadi suatu strategi tuh. Jadi kalau saya sudah sudah menetapkan strategi seperti itu, maka ya saya tinggal tongkrongin, ternyata sampai nih harga 10 hari, ya udah saya pencet beli, misalnya seperti itu. Tapi kan saya capek dong nungguin 10 hari tertinggi. Ya hari ini nggak 10 hari tertinggi, besok saya liatin lagi, saya akan jenuh. Maka saya kasih perintah ke sistem saya, tolong dong kalau kamu mencapai 10 hari, kamu email saya ya. Berarti ini sampai nomor 2 nih, strategi kedua. Nah sekarang yang ketiga adalah saya mau coba tambahin bukan hanya mengeluarkan sinyalnya tapi tolong untuk dibelikan. Nah ketika sudah dibelikan nanti kita bisa memesan. Kalau saya tidak bisa membuat sebuah program, saya bisa minta tolong kepada teman saya yang bisa bikin sebuah program, tolong dong bikinin program seperti ini agar bisa saya nyalain di aplikasi saya. Nah kalau saya kerjakan ini untuk saya sendiri sebenarnya selesai, nggak ada terlalu masalah. Namun kan ketika ini nanti ditawarkan kepada orang lain, dibuatkan jenjang multi-level, di mana satu, multi-level juga ada perizinannya sendiri. Lalu selanjutnya kalau misalnya ditawarkan dan ternyata menggunakan brokernya adalah broker di luar Indonesia, maka secara otomatis kan kita tahu ya ada broker yang legal, ada broker yang di luar Indonesia, berarti secara tidak diregulasi berarti menjadi ilegal. Nah, hal seperti inilah yang membuat ya ini sudah izin MLM-nya kita tidak tahu, lalu broker yang digunakan tidak tahu ada di mana, dan kalau ternyata terjadi kerugian karena ditawarkan kepada orang yang tidak bisa nyetir mobil, seperti tadi kata Pak Safir, maka secara tidak langsung kan orang yang sudah awam sama sekali mengenai industri keuangan, tidak mengerti forex, tidak bisa membedakan forex, kripto, dan juga saham, dia akan tidak pandang bulu, akan mengatakan jelek nih, ini merugikan nih. Artinya dia akan cerita kepada 100 orang seperti itu, dan akhirnya yang rugi bukannya dia doang, tapi adalah semua orang yang segenerasi kita semua jadi rugi. Sampai hari ini ya terbukti kok, ketika kita tawarkan saham kepada orang lain, orang bilang saham itu judi. Ketika kita tawarkan forex, forex itu judi. Ya terus yang nggak judi apa? Yang nggak judi, yang judi ya. Jadi lucu ya. Sesuatu yang harusnya benar, akhirnya mendapat bad reputation. Oke, saya kembali ke Pak Stefanus. Pak Stefanus, bagaimana Bursa Berjangka Jakarta menerima kehadiran teknologi AI ini, bahwa kok perusahaan-perusahaan robot umumnya memakai broker luar? Alasannya kan broker atau pialang lokal kan masih menerapkan dealing desk ya, koreksi bila saya salah Pak Stefanus, jadi belum menerapkan STP atau System True Processing. Ya, tentunya ini kita sebagai sebuah regulator, sebuah perusahaan regulator yang mengatur semua peraturan perdagangan terkait dengan komoditi di bawah pengawasan Bapepti, robot ini saat ini kan belum ada badan hukum. Ya seperti dikatakan Pak Menteri Perdagangan tadi bahwa adalah yang menyangkut komoditi ada di Bapepti dan yang mengenai efek ada di OJK, dan di mana mereka itu berjalan di tengah. Ya tentunya kenapa mereka memilih ilegal atau bisa dikatakan adalah perusahaan yang tidak berdomisili di Indonesia untuk mentransaksikan. Saya masih sanksi bahwa robot-robot ini transaksi itu disalurkan juga kepada broker-broker ilegal. Bisa juga ditangani oleh sendiri, Mbak. Ya, ini perlu ditelusuri lebih lanjut ya. Nah, coba bayangkan apabila menggunakan robot ini sebagai sebuah alat bantu atau software yang bisa menganalisa dan mengeksekut dengan instruksi manusia atau investornya sendiri dan ditransaksikan di perusahaan yang mempunyai legalitas yang sah di Indonesia, ini tentunya akan menjadi sebuah angin baru dan menjadi sebuah pembelajaran lebih baik kepada masyarakat. Ya, betul. Oke, baik. Kita masih akan membahas terkait dengan hal ini.